مصطفى مصطفى متبع للصفا. Wawailul lil kafirina min adzabin syadid, celaka bagi orang-orang kafir daripada azab yang syadid, yang syadid yang dahsyat disebabkan kekufuran. Apa sebab mereka kufur? Alladzina istahibbuna al-hayata dunya 'ala al-akhirah. Mereka itu mendahulukan, lebih suka kehidupan di dunia berbandingkan kepada akhirat. Hidup ini mesti ada keseimbangan. Kita hidup di dunia bukan untuk segala-galanya ditumpukan kepada hal untuk akhirat tanpa kita memberikan agihan kehidupan dunia yang dipersiapkan juga untuk akhirat. Ada orang hidup, kita hidup nih pasti mati. Jadi apa? Dia nak duduk kat masjid, iktikaf. Kenapa kamu tak kerja? Aku nak mati. Nak kena iktikaf di masjid ini. Allah tidak menjadikan kehidupan di dunia ini menjadi penghalang kepada orang hidup untuk mengambil peluang dengan kehidupan dunia dengan keseimbangan yang boleh dia dapat di dunia dan juga di akhirat. Kalau tidak, tak ada makna hidup di dunia kalau tidak bertujuan menyeimbangkan di antara dua kehidupan. Hidup di dunia dengan iman, hidup di akhirat untuk menerima balasan daripada iman. Hidup di dunia untuk berusaha dan bekerja, hidup di akhirat untuk petik buah hasil kerjaan. Dengan demikian adalah menjadi kekeliruan bagi seorang yang memikirkan hidup untuk akhirat bila dia mengabaikan keduniaan. Saya tak mau kerja, saya tak mau kawin, saya tak mau berniaga, saya tak mau cari duit, cukup saya makan dengan apa yang ada. Hidup dunia hanya singkat, 60 tahun, 70 tahun sudah mati. Kalau nanti kerja, kawin, tak ada masa nak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kawin itu kan ibadah, kerja itu kan ibadah, mencari rezeki itu kan ibadah. Menanam tanaman itu kan ibadah. Jadi ketika ada orang mengatakan saya akan hidup di dunia ini untuk ibadah saja, tak mau kawin. Satu lagi mengatakan saya akan bangun malam, tak mau tidur. Yang satu lagi saya akan berpuasa, tak mau berbuka puasa. Ditegur oleh Nabi, bukan begitu. Orang mau beribadah untuk akhirat. Katanya saya ini lebih baik daripada kamu, saya lebih bertakwa berbandingkan kamu, saya bangun malam, saya tidur malam, saya puasa, saya berbuka, saya pun berkawin. Saya yang lebih baik daripada kamu saja tak buat macam kamu. Itu kan keseimbangan dalam hidup itu, antara kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Yang berlaku kepada orang kafir adalah mereka memaksimumkan matlamat hidup untuk dunia tanpa memikirkan hari kembali ke akhirat. Maka hidup mereka untuk dunia. Pagi dunia, malam dunia, bangun pun macam tu rute 24 jam pikir untuk keduniaan sahaja tanpa berpikir untuk akhirat. Tapi orang muslim hidup bahagia di dunia, hidup bahagia di akhirat. Hidup bahagia di dunia dengan amal soleh, hidup bahagia di akhirat memetik buah amal soleh. Paham dong? Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan iman, kami akan beri hidup yang baik, yang nyaman, yang senang, yang bahagia. Siapa kata bahagia itu ada pada duit? Siapa kata bahagia itu ada pada pangkat? Siapa kata bahagia itu kalau orang boleh melancong ke seluruh negara? Bahagia itu letaknya di dada, dalam hati yang Allah kasih, itu bahagia. Bahagia bukan boleh dibeli, kalau ada dibeli orang punya duit akan beli bahagia itu.
Kalau bahagia ini boleh ada wujud dalam bentuk fisikal, maka orang akan berebut untuk mendapatkannya. Itu bahagia pemberian, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Cari daripada sumbernya yang memberikan bahagia tadi. Ada satu orang itu dia hidup di istana. Melihat seorang miskin yang sedang mengembara dan ada taman di hadapan istana. Kemudian dia tidur di bawah pokok itu, baring di bawah pokok taman di hadapan istana. Pokok itu rindang dan dia berbaring dengan nyamannya. Tak ada bumbung, tak ada ekon, tak ada alas tidur, tak tilam, bantal yang empuk, tak ada. Bangun daripada tidurnya, dia ambil dia punya bag atau bungkusan kecil, dikeluarkan, di situ ada roti kering. Di samping kebun atau taman itu ada air sungai yang mengalir dengan jernihnya air. Dia pergi ke tepi sungai itu, dibasahi dia punya roti, dimakan dia punya roti, diambil air dengan tangannya, diminum dengan leganya. Katanya, Alhamdulillah, dhillun wa ma'un wa khubzun ni'amun min ajalin ni'ami. Bumbung free, air yang free, roti kering ini sebaik-baik nikmat yang aku dapat hari ini. Oh, roti kering, dia pun tidur dengan nyenyaknya. Balik lagi ke bawah pokok tadi, dia baring balik. Suara dia mengungkapkan tadi kata-kata didengar oleh yang berada di balkoni istana. Ya, ini suaranya kuat, dia menjadi Alhamdulillah, dia kata macam tu. Yang di istana boleh dengar. Kata yang di istana mengatakan, panggil orang itu, biar jumpa dengan aku. Aku selama hidup di sini tak ada rasa puas dalam segala nikmat macam dia tu, mengungkapkan hatinya dengan roti kering itu. Panggil jumpa dengan aku. Nah, pergi jumpa, panggil, dia tengah berbaring, didatangi oleh 2 pengawal besar, dikejutkan. Dia pun risau, aku buat salah apa? Katanya. Tak ada, tuanku panggil. Oh, sudah menghadap dengan tuanku. Katanya, hidangkan di laluan istana itu ada meja panjang. Untuk meja makan, kasih makanan yang sedap-sedap di situ. Kasih makanan yang sedap-sedap. Oh, daging ke macam-macam lah. Bagi itu pakcik itu biar lalu kat situ. Di bawah itu pakcik, lalu di hadapan meja yang macam-macam makanan, dia tak pandang pun, jalan walaupun baunya sedap. Dia lalu terus mengikut pengawal yang membawa, diperhati oleh raja itu, adakah toleh ke, berhenti ke sikit ke, tengok makanan, masih terus ke depan dia. Sampailah jumpa dengan raja dan ditanya, apa yang kamu kata tadi di bawah? Kata-kata yang mana satu? Yang kamu ucap dengan suara kuat tadi. Diulang balik, dhillun wa ma'un wa khubzun ni'amun min ajalin ni'ami. Bumbung, roti, air sebaik-baik nikmat aku dapat. Kata raja, yang kamu makan tadi dibandingkan dengan makanan yang aku hidangkan untuk kamu, apa bezanya? Katanya, ada bezanya. Kalau apa bezanya? Bezanya, aku punya nikmat yang Allah bagi kepada aku. Persoalan yang Allah akan tanya, ya hanya bumbung free dengan roti kering dengan air free. Tapi kalau nikmat yang kamu hidangkan ini begitu banyak ini, nak jawab apa dengan Allah Subhanahu wa taala? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan disoal dengan nikmat yang Allah kasih. Kalau saya disoal, soalannya masih kecil sedikit dibandingkan nikmat kamu yang banyak, ini soalannya makin sukar. Itu terduduk raja, akhirnya raja itu pun berkelana dengan lelaki itu untuk menghayati arti kehidupan yang sebenar pada kebahagiaan. Faham dong? Ini Allah berfirman, lanuhyiyannahu, kami akan berikan kehidupan yang senang. Mau cari kehidupan itu dari sumbernya, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada la harta wala pangkat wala apa, kharat, tipu semua. Allah yang kasih. Itu di dunia kehidupan yang senang. Tsumma lanadziyannahum
man amila shalihan min dzakarin wa untha wa hum mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat balasannya lain. Itu tadi di dunia. Jadi orang yang senang ini di dunia dengan iman dan amal saleh, kebahagiaannya 2 kali. Di dunia senang, di akhirat senang. Mana ada orang lebih beruntung daripada mereka? Tidak ada. Jadi di dunia mesti senang, di akhirat pasti akan senang. Cuma cari kesenangan daripada sumbernya.